Zakat fitrah. Di sini ada beberapa masail, namun yang sebelumnya perlu disampaikan, zakat fitrah itu disebut juga sebagai zakat badan. Dia tidak pakai nisab dan tidak pakai haul. Tapi tetap yang mewajibkannya itu dua. Zakat-zakat yang lain kebanyakannya itu yang mewajibkannya kan dua. Apa itu? Nisab dan haul. Nah, zakat ternak ini kita tinggalkan kitab yang tadi ya. Ini sudah penjelasan dari kitab Asy-Syamsul Munirah. Zakat ternak ada nisab, ada haul. Zakat tumbuh-tumbuhan ada nisab, ada haul. Zakat emas perak ada nisab, ada haul. Dua yang mewajibkannya, yaitu nisab dan haul. Kalau zakat fitrah itu tidak pakai nisab, tidak pakai haul, tapi tetap dua yang mewajibkannya. Apa itu? Ramadan dan Idul Fitri. Dapat Ramadan, dapat Idul Fitri, maka wajib zakat fitrah. Kalau seandainya dia kaya lah, mencukupi. Maka nanti mana yang sudah dapat itu bisa didahulukan. Nah, di sini yang kita bahas pertama, kapan waktu zakat fitrah itu? Kapan waktu zakat fitrah? Waktu zakat fitrah di sini tertulis ada 5 macam waktu zakat fitrah di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah. Ada 5 macam waktu zakat fitrah. Mana mau diambil boleh. Auqatu ikhraji zakatil fitri khamsatun. Nah, mana yang boleh, mana yang tidak nanti diperhatikan. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama waktul wujubi, waktu wajib. Artinya dengan adanya waktu itu kita tahu bahwa kita memang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa huwa bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, yaitu dengan mendapati sebagian Ramadan dan mendapati sebagian Syawal. Nah, maka kalau seandainya orang ini hidup di sebagian Ramadan dan hidup juga di sebagian Syawalnya, nah Syawal yang setelah Ramadan, maka nyatalah dia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Taunya itu kapan? Waktu matahari terbenam di akhir hari Ramadan. Disitulah taunya. Misal tadi siang itu adalah hari terakhir Ramadan. Begitu matahari terbenam, di situ kan pergantian hari dalam hitungan Arab. Berarti dia dapat Ramadan, dia juga dapat Syawal. Dengan matahari terbenam di akhir Ramadan, disitulah tahu seseorang itu bahwasannya dia wajib zakat fitrah. Maka orang yang hanya mendapati Ramadan tapi tidak dapat Syawal tidak wajib zakat. Begitu juga orang yang hanya dapat Syawal tidak dapat Ramadan, maka tidak wajib juga zakat. Nah, meninggal orang di akhir Ramadan tanggal 29 Ramadan. Nah, jam berapa? Misal di hari terakhir Ramadan lah. Kita bilang lah misal tanggal 30 Ramadan. Meninggal dunia jam 5 sore. Berarti wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak dapat Syawal. Nah, begitulah. Itu juga anak yang lahir lah. Nah. Fala tajibu, di sini ada catatan. Fala tajibu. Nah, bima yahdusu ba'dal ghurubi. Nah, min nikahin wa islamin wa qinan. Maka tidak wajib bagi orang yang status wajib zakatnya itu dia dapat setelah maghrib. Misal ada orang masuk Islamnya malam takbiran jam 8 malam. Dia masuk Islam jam 8 malam takbiran. Wajib zakat fitrah enggak tuh? Enggak. Kenapa? Karena dia wajib berstatus mukallafnya begitu. Berstatus mukallafnya itu hanya di Syawal, di Ramadan tidak. Nah, atau kayanya di situ. Malam takbiran tuh baru dia kaya gitu. Nah, itu juga tidak. Nah. Kemudian yang kedua ada waktu fadilah. Waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah. Tadi itu waktu wajibnya ya. Sekarang waktu fadilah. Setelah kita tahu kita wajib zakat, kapan waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah? Wa huwa yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil id. Yaitu pada tanggal 1 Syawal, hari Id,
setelah sholat subuh tapi sebelum sholat id. Itulah waktu paling afdol mengeluarkan zakat fitrah. Setelah sholat subuh tapi sebelum sholat id. Mepet betul tapi ini ya. Karena di kita ini kan agak cepat. Padahal sunnahnya sholat id itu sunnahnya dilaksanakan sampai matahari naik 2 galah. Kalau 1 galah itu 16 menit, berarti 2 galah itu 32 menit. Tapi sebenarnya pas sudah kita laksanakan itu. Berarti kalau misal terbit matahari sekarang jam berapa? Terbit matahari 6.2. Kita bilang setengah 7. Berarti sunnahnya itu jam 7. Iya, udah lewat juga kalau kita lewat ya. Nah, bahkan kita lebih lama lagi dari itu. Nah, tapi itu pun kalau kita keluarkan zakat fitrah di situ mepet betul. Apalagi panitia-panitia zakat fitrah. Kalau mengeluarkan di situ, waduh, tak rata tuh. Tak terkejar. Dahlah, memandang itu karena nanti ada nih. Idza ta'arada baina salatil jamaah fil id. Nah, apabila berlawanan. Nah, saling berlawanan antara ini kalau aku kerjakan zakat fitrah saat ini, aku tak dapat salat berjamaah salat id. Tapi kalau aku salat berjamaah id, aku tak bisa tunaikan zakat fitrah sekarang. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan itu jamaah salat idnya. Nah, udahlah nggak apa-apa nanti setelahnya. Masuk waktu makruh nih. Jadi itu waktu fadilahnya itu. Jadi setelah masuk waktu subuh sebelum salat id, dan yang paling afdol itu setelah salat subuhnya. Kemudian yang ketiga waktul jawaz, waktu boleh. Belum wajib sih. Belum wajib, belum tahu wajib atau tidak, tapi boleh. Wa huwa min awwali Ramadan, yaitu sejak awal Ramadan. Sejak awal bulan Ramadan itu sudah boleh menunaikan zakat fitrah. Boleh, tapi belum tahu wajib atau tidak. Nanti banyak konsekuensinya ini. Banyak resikonya juga lah kita katakan. Bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum Ramadan. Walaupun nanti banyak betul khilaf di situ. Tapi kita usahakan pakai pendapat yang paling kuat. Nah, jadi tanggal 2 Ramadan dah boleh zakat fitrah? Boleh, silahkan. Tanggal 5 Ramadan boleh. Kalau sebelum Ramadan, sebelum Ramadan pendapat paling sahih tak sah. Kenapa? Karena satu pun dari mana yang mewajibkan itu belum ada. Tadi kan kita bilang yang mewajibkan zakat fitrah itu 2. Ramadan dan Syawal. Satu saja ada udah boleh, tapi belum wajib. Kalau dua-dua ada maka jadi wajib. Nah, ini satu pun belum ada, masih di bulan Sya'ban. Keluarkan zakat fitrah. Ini belum bisa. Kenapa? Mana pun belum ada di antara 2 tadi itu. Nah, kemudian ada waktul karohati, ada waktu makruh. Ada waktu makruh. Waktu makruh itu kapan? Wa huwa ta'khiruha an salatil id ila ghurubi syamsi, setelah salat id. Melaksanakan zakat fitrah setelah salat id hukumnya makruh, tapi bukan zakat fitrahnya yang makruh. Mengakhirkannya sampai situ hukumnya makruh. Zakat fitrahnya tetap wajib. Zakat fitrahnya tetap wajib. Nah, ini bandingannya beginilah. Salat asar jam 6 sore, bagus nggak itu Pak? Sholat asar jam 6 sore, bagus nggak? Yang tak bagus sholat asarnya atau mengakhirkannya sampai situ? Mengakhirkannya. Sholat asarnya tetap wajib. Nah, itu maksudnya. Ini kadang sebagian, saya pernah soalnya. Dulu lah. Nah, sebelum kalau Idul Fitri, kalau sebelum inilah, sebelum punya jadwal khotib. Nah, masih jadi makmum lah dulu. Itu pernah ada khotib dengan berapi-apinya mengatakan, barang siapa yang sampai sholat id dikerjakan belum melaksanakan zakat fitrah, maka zakat fitrahnya tidak sah dikerjakan setelah sholat id. Masya Allah, nggak sah bahasanya. Cuma saat itu karena nengok ustadz nih, ya kita kan kalau nengok ustadz tuh husnuzon lah, ustadz nih berilmu lah begitu. Nah, jadi akhirnya masih saya tanyakan sama guru saya. Nah, Mu'alim tadi dengar ada khotib bilang katanya kalau bayar zakat fitrah habis sholat id tak sah zakat fitrahnya. Marah guru saya. Siapa itu? Tak mengaji itu gitu.
Jadi tadi memang ada hadis Rasulullah, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id maka itu hitungannya sedekah. Maksudnya pahalanya hanya seperti pahala sedekah, tak sampai setingkat pahala zakat karena sudah banyak berkurang. Nah, bukan pelaksanaan tetap wajib. Nah, tadi. Jadi makruh kalau dikerjakan setelah sholat Id tapi masih sebelum matahari terbenam. Di misal besok sholat Id. Nah, ternyata ada yang sengaja menunda, makruh. Tapi kalau terlupa nggak makruh ya. Kalau terlupa tidak makruh. Ini yang sengaja. Nanti saja jam 9 pagi, itu makruh. Nanti saja jam 2 siang, itu makruh. Selama matahari hari Id itu belum terbenam. Nah, menundanya yang makruh. Nah, ada waktul hurmah, ada waktu haram. Bukan zakat fitrahnya yang haram, tapi menunda pelaksanaan zakat fitrah sampai di waktu ini hukumnya haram. Wa huwa ta'khiruha hatta taghruba syamsu yaumal id bila udhrin, yaitu bahwa dia laksanakan zakat fitrah tadi, dia tunda zakat fitrah tadi sampai matahari pada hari Id itu terbenam tanpa ada uzur. Haram menundanya sampai situ, dan zakat fitrahnya dihitung qadha. Zakat fitrahnya dihitung qadhaan. Kenapa? Waktunya sudah lewat. Ibadah yang sudah lewat waktu disebut ibadah qadha. Nah, beberapa permasalahan berikutnya. Nah, syartu ijza'il muajjali, syarat sahnya mendahulukan zakat dari waktu wajibnya. Termasuklah syarat sahnya zakat fitrah sebelum waktu wajib. Tanggal 2 Ramadan keluarkan zakat fitrah. Tanggal 3 Ramadan keluarkan zakat fitrah misalnya. Atau bahkan tanggal 15 Ramadan keluarkan zakat fitrah. Sahnya zakat fitrah atau zakat-zakat lain yang didahulukan sebelum masuk waktunya itu bagaimana? Ada zakat lain yang bisa didahulukan sebelum masuk waktunya? Ada juga. Misal, dia punya emas. Zakat emas nisabnya berapa, Bu? Nisab. Bukan begini. Nisabnya berapa? Banyak. Saya nanya ibu karena ibu biasa yang ngitungin. Zakat karena biasa ibu yang nyimpan emas kan. Bapak jarang nyimpan emas. Tak tahu berapa gramnya. Diingat, Bu, 84 gram. Itu kitab Fathul Qarib, versi kitab Fathul Qarib. Tapi kalau mau aman 80 gram keluarkan aja zakatnya. Kita bilanglah 80. Kalau ini amannya cari yang rendah saja. 80 gram keluarkan zakatnya. Ada yang punya emas sampai 80 gram. Nah, kalau sudah punya emas 80 gram, keluarkan zakatnya. Nisab sudah, tinggal nunggu haul. Haulnya kan setahun. Nah, kalau sudah sampai nisab tapi belum haul, udah boleh belum mendahulukan zakat tadi? Sama, macam tadi, boleh juga. Kenapa? Karena salah satunya sudah ada. Kan kita bilang tadi, yang mewajibkan zakat tuh fitrah itu 2, Ramadan dan Syawal. Kalau zakat mal itu 2 juga, nisab sama haul. Nah, ini nisab sudah sampai, walaupun haul belum sampai, sudah boleh, tapi belum wajib. Nah, ini sama nih. Kalau ada didahulukan sebelum haul juga boleh, tapi ada syarat untuk sahnya. Nah, syarat untuk sahnya itu apa? Ayyabqal maliku ahlan lil wujubi ila akhiril haul. Bahwa orang yang mengeluarkan zakat memang tetap berstatus orang yang wajib zakat sampai waktu wajibnya datang. Sekali lagi, syarat sahnya zakat yang didahulukan sebelum waktu wajibnya, bahwa orang yang menyerahkan itu harus memang tetap punya status wajib zakat sampai waktu wajibnya nanti datang. Kalau kita bicara zakat fitrah, berarti misal ada orang yang tanggal 5 Ramadan dia sudah bayar zakat fitrahnya. Tanggal 5 Ramadan dia sudah bayar zakat fitrahnya. Maka supaya ini sah, nanti ketika maghrib terakhir Ramadan dia memang masih berstatus sebagai orang yang wajib zakat. Kalau tidak, maka nanti tidak sah. Contoh,
Tanggal 5 Ramadan dia kasih. Ternyata mohon maaf tanggal 28 Ramadan meninggal dunia dia. Wajib zakat nggak nih kalau gini? Tidak. Itu zakat yang udah diterima itu bagaimana tuh? Berarti bukan zakat, dan yang nerima tahu meninggal waktu yang zakat sama Gus Malam. Kalau masih ada barangnya, masih ada bendanya, maka wajib balikkan. Kalau ya biasa kalau udah 5 Ramadan, udah jadi nasi, udah muntah kemana bentuknya, cemana? Wajib dengan mislinya atau qimahnya. Wajib dengan yang seumpamanya. Beras, merek harus sama. Nah, jangan sana ngasih beras yang per kilonya 15.000, balikkannya yang per kilonya 7.500. Nah, harus sama, misli, harus yang semisal. Atau kalau tidak mau yang semisal dengan qimahnya. Qimah, harga. Tidak boleh pakai uang, harganya. Untuk mengembalikan, ini bukan untuk zakat. Kalau untuk zakat kita lain. Ini untuk mengembalikan hak orang. Itu boleh pilih. Boleh dengan yang semisalnya, boleh dengan harganya. Harga kapan nih? Karena harga mau raya sama harga awal Ramadan beda rupanya. Itu juga dibahas. Nah, harga mana yang dipakai? Harga yang dipakai adalah harga waktu dia menyerahkan. Nah, kalau akadnya Ustaz 2 dulu, nanti kalau mati hitung sedekahnya. Kalau mati hitung, sedekah. Nah kalau gitu boleh lah. Kalau seandainya dia gantungan gitu. Nah itu tadi. Tapi bagus diniatkan begitu. Yang mau mendahulukan zakat itu langsung dibilang begitu saja. Biar tak jadi kerjaan sama orang yang menerima. Kalau seandainya tak bilang begitu, tak usah terima. Pak, ini zakat saya. Nah, zakat fitrah saya. Masih tanggal 5 Ramadan. Ini kalau seandainya, ya mohon maaf nih, bukan maksudnya mendoakan, seandainya lah keadaan Bapak berubah menjadi tak wajib zakat sebelum waktu wajibnya. Ini status beras ini gimana? Payah pula menjelaskannya kalau dia tak mengaji. Maksudnya misal Bapak mati, ya, kan begitu akhirnya. Itu yang paling. Misal Bapak mati, apa pula cerita mati? Ya ini kan misal. Wajibnya aku balikkan ke ahli waris Bapak atau jadi sedekah nih. Nah, tak jadi ditariknya tuh. Mau dikasih zakat, mau cerita-cerita mati dia. Nah, ya itulah makanya kalau kita mau mendahulukan. Tapi di sini kalau seandainya maka orang yang ngaji itu bukan orang miskin saja, orang kaya ngaji, orang miskin ngaji. Jadi ketika ada muamalah antara aghniya wal fuqara ini bisa sama-sama ngerti antara orang kaya sama orang fakir. Falau mata, maka seandainya si pemberi zakat tadi yang mendahulukan zakat tadi meninggal dunia, awif taqara, atau jadi miskin dia, jadi fakir pula nih. Justru dia berhak menerima zakat. Yang awalnya dia itu jadi muaddi zakat malah jadi mustahik zakah. Nah, misal lah awalnya ngasih beras tadi itu dah 2 kilo 7 on atau 2 kilo 8 on dah dia kasih dah. Ternyata tanggal 25 terbakar rumahnya, habis harta segala macam, tak punya apapun lagi. Justru jadi mustahik zakat dia. Yang nerima tahu tak sama. Bapak itu udah miskin, lebih miskin dari aku lagi udah sekarang. Nah, wajib balikkan tuh. Kalau seandainya nggak ada akad jadi sedekah tadi. Nah, lam yaqa'il muajjalu zakatan, maka yang didahulukan tadi itu tak jatuh sebagai zakat. Kalau seandainya orang yang memberi tadi itu memang berubah status, tidak jadi wajib zakat. Nah, berikutnya bukan hanya dari sisi si pemberi. Wa yushtaratu aidan ayyakunal qabidu mustahiqqan fi akhiril haul. Dan disyaratkan juga orang yang menerima zakat tadi itu harus tetap berstatus mustahik sampai masuk waktu wajibnya. Masih memang orang yang berhak menerima zakat sampai terbenam matahari terakhir Ramadan. Kalau berubah dia menjadi tak wajib menerima zakat, maka tak bisa itu menjadi zakat. Nah, falau mata awistaghna,
Maka kalau seandainya dia meninggal dunia atau menjadi kaya sebelum akhir Ramadan tadi itu, sebelum Syawal, tanggal 25, misalnya tanggal 25 atau 26. Awalnya tanggal 5 Ramadan dah kita kasih dia zakat. Habis itu tanggal 27 Ramadan, Masya Allah, misal dapat warisan begitu banyak atau entah bagaimana lah pokoknya, menjadi kaya dia atau meninggal dunia dia, maka nyatalah bagi dia untuk mengembalikan itu, atau kita yang udah tahu, wah wajib zakat ulang aku. Nah itu misal nih kita zakat sama seseorang. Nah kita zakat sama seseorang, memang orangnya udah tua lah misalnya. Nah kita zakat tanggal 5 Ramadan, Pak ini zakatku, takut aku lupa atau sibuk bagaimana nanti, udah aku dahulukan saja. Ternyata tanggal 28 Ramadan orang yang kita kasih meninggal dunia, maka nyatalah bagi kita zakat kita itu tak sah. Zakat kita tidak sah. Mau minta balik boleh. Nah, datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kemarin kami ada berzakat lumayan juga, karena saya, istri, anak kami 5 si kecil-kecil. Lumayan tuh. Semuanya dizakati sama bapak tuh pula. Nah, berapa coba tuh? Kita bilanglah 3 kilo saja. 5, 7, 3 kali 7, 21 kilo. Kalau harga beras 10.000 saja udah berapa tuh? 210.000, kan lumayan tuh. Ternyata bapak tuh yang dikasih tanggal 28 Ramadan meninggal. Balik, mohon maaf lah. Nah, bisa kami minta lagi. Wah. Bisa kami minta lagi. Meninggal ayah keren rupanya atau bagaimana lah. Jadi nyatalah dia tidak mustahik, bisa kami minta balik lagi. Karena tak sahlah zakat fitrah kan. Boleh minta begitu, boleh. Nah, kalau tebal mukanya nih. Karena kalau enggak kan malu juga minta-minta begitu. Secara syariat boleh, tapi agak malu memintanya kan. Nah, kalau seandainya malu, udahlah biar hitung jadi sedekah. Ya kalau mudah-mudahan orang tuh ngerti hukum, dibalikkan orang tuh lah kan begitu. Nah, tapi ternyata kadang enggak ngerti hukum, akhirnya dah tak dibalikkan. Nah, seandainya pun kita tak meminta balik karena memang kita segan, malu atau bagaimana, tetap wajib keluarkan zakat sekali lagi. Ya itu resikonya, makanya kalau mendahulukan zakat nih. Maka bagus waktu fadilah tadi itulah memang. Kalau mau mendahulukan tadi itu resikonya. Nah, entah awak yang berubah keadaan, entah dia yang berubah keadaan. Nah, kita tengoklah ya Allah. Kaya dia rupanya tanggal 20 dapat warisan. Tak sahlah zakatku yang hari itu. Zakat ulang lagi kita. Nah, yang berikutnya lagi. Ini juga yang sering kejadian. Lau ghabal maliku. Nah, awil akhidu. Oh, tapi sebelum ke situ, di sini ada bahasa wa kadza in ghabal malu awil akhidu an baladil wujub inda Ibnu Hajar. Nah, dan begitu juga kalau seandainya orang yang mengambil tadi itu pergi dari daerah itu sebelum waktu wajib menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Ini kita kasih zakat. Ini orang Medang nih kan? Orang Medang kasih zakat fitrah misalnya tanggal 20 Ramadan. Ternyata si fakir atau si miskin yang dikasih zakat tadi, pergi dia ke Medan tanggal 28. Berarti waktu wajib kita itu dia tidak berada di situ. Berarti harta zakat kita sebelum waktu wajib itu sudah pindah ke Medan. Maka saat itu berarti zakat kita tak sah. Nah, kalau kita ikuti pendapat yang memang tidak boleh memindahkan zakat. Nah, ada itu kalau seandainya seperti. Lau ghabal maliku awil akhidu an baladil wujub, kalau seandainya pergi si pemberi zakat atau si penerima zakat dari negeri atau dari daerah tempat wajibnya zakat, lam yujzil muajjalu, maka harta zakat yang didahulukan tadi tidak sah
menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli, kalau yang pergi itu si penerima masih boleh. Tapi kalau yang pergi itu si pemberi, ini tak sah. Kalau menurut Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, misal kita kasihlah tadi tanggal 20 Ramadan kepada fakir miskin, ternyata fakir miskin itu pulang kampung tanggal 28 Ramadan ke Medan. Maka ini tak sah zakat kita. Begitu juga kalau kita kasih tanggal 20 Ramadan di Medang ini zakat fitrah, tanggal 28 bukan orang miskin tadi, kita yang pulang kampung misalnya ke Pekanbaru, maka juga tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Romli, seandainya yang pergi itu adalah si fakir miskin yang menerimanya, itu masih sah. Tapi kalau yang pergi adalah orang yang memberinya, maka itu tidak sah. Nah, tidak sah. Nah, jadi di sini ada bacaan mungkin. Nah, qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, guru dari Imam Bajuri. Nah, qarrar al-Hifni, al-Imam al-Hifni menetapkan anna ghaibatad dafi', bahwa perginya orang yang berzakat la tadurru fi zakatil fitri, kalau dalam zakat fitrah juga tidak masalah. Jadi di sini memang banyak perbedaan pendapat. Nah, tapi yang masyhur yang tadi, masih bisa pegang yang tadi lah. Seandainya memang mepet-mepet kali, nah jangan langsung bahasanya kita tegaskan harus wajib qadha, dia tak mau qadha, oh secara pasti tak sah, enggak juga. Inilah perbedaan pendapat tadi. Imam Syarqawi bilang begitu. Kalau misal kita zakat di sini tanggal 20 Ramadan, lalu tanggal 28 Ramadan kita pergi, masih ada juga yang mensahkannya. Imam Syarqawi mengatakan itu sah. Nah, ini hanya ditegaskan lagi oleh Imam Syarqawi. Tapi kalau yang menerima itu meninggal dunia misalnya, maka wajib bagi si pemberi zakat tadi untuk memberikan zakat yang kedua. Nah, yang kedua, wala yujzi'u daf'ul mu'ajjali li ghairi mustahiqqin waqtal qabdi wa in istahaqqahu waqtal wujub. Nah, dan tidak sah memberikan zakat, mendahulukan zakat bagi orang yang tidak berhak menerima zakat waktu penerimaan, walaupun waktu wajibnya dia menjadi berhak menerima. Misal begini, tadi kan kita bilang begini, harus terus menerus dalam keadaan dia itu wajib menerima. Si penerima wajib tetap berstatus sebagai mustahik sampai nanti waktu wajib. Awalnya miskin kita kasih, ternyata sebelum Syawal dia kaya, kan tak sah kita tadi bilang. Ini kebalikannya, entah bagaimana kita kasih pula ke orang kaya zakat fitrah tanggal 5 Ramadan, kita kasih ke orang kaya, ini zakat fitrahku. Ternyata dibilang orang, kau zakat sama siapa? Sama si Fulan. Fulan tuh kaya itu udah. Iyanya baru dapat warisan dia. Iya, cemana lah zakatku ini. Ternyata karena memang boros dia atau entah bagaimana atau dapat musibah, tanggal 28 Ramadan, orang kaya yang kita kasih tadi jatuh miskin dia. Pas akhir Ramadan, pas Syawal memang berhak dia itu menerima zakat fitrah. Sah enggak itu? Kebalikannya nih. Awalnya dia tidak berhak menerima, kita kasih ke dia, lalu ternyata di waktu wajib dia berhak menerima ternyata kan. Maka ini pun tidak sah. Ini pun tidak sah juga. Jadi memang waktu nerima sama waktu wajib memang harus betul-betul dalam keadaan mustahik. Nah, walaupun ini waktu kita kasih ternyata dapat informasi, oh udah zakat, udahlah, aku dahulukan aja lah, aku takut sibuk nanti. Ke siapa? Ke si Fulan lah. Nah, misal kita katakan ke si Fulan, dia tuh kaya itu. Oh tapi kok mau dia masih nerima-nerima? Entahlah. Ya mungkin dikasih terimanya aja, dia tak ngerti hukum. Waduh, segan pula aku mintanya lagi. Semana lah ini. Ternyata pas tenggelam matahari Ramadan, tahu persis kita keadaannya. Oh, bangkrut dia, miskin dia, semiskin-miskinnya. Bagaimana zakat kita? Tetap tidak sah. Nah, tapi seandainya di tengah-tengah itu berubahnya, itu masih sah. Ini misal begini. Si Fulan yang miskin tadi ini kita kasih tanggal 5 Ramadan. Di situ dia miskin. Tanggal 7 Ramadan dapat warisan, kaya betul. Tapi karena memang tak pandai mengelola harta, tanggal 29 Ramadan miskin balik deh.
Jadi sini miskin, tengah kaya, ujung miskin lagi. Nah, kalau begitu bagaimana? Masih sah kalau begitu. Nah, kalau itu masih sah. Nah, 2 kali miskin. Walaupun pokoknya yang jadi ukuran waktu penyerahan sama waktu wajib. Nah, kalau di situ beda, nggak sah. Kalau situ sama, walaupun tengah nih banyak kali dia kaya miskin lagi gitu. Yang penting 2 ukuran tuh. Kalau situ sama-sama miskin maka situ sah. Nah. Jadi bagus tak usahlah didahulukan. Bagus tak usah didahulukan. Aku ikut pendapat Imam Ramli tadi, Imam Ibnu Hajar tadi, kalau kita mau pindah segala macam. Nah, apalagi kalau orang mau, kita tahu kita berzakat sama dia, sama tetangga kita lah. Tanggal 28 Ramadan teh bawa koper deh. Mau kemana ibu? Pulang kampung. Alah bu, nggak usah lah dulu ibu pulang kampung. Kenapa tak sah nanti zakat fitrahku? Kan begitu repot tuh gitu. Nah, menghalangi orang, tak usah lah bu. Kenapa? Aduh, mau bilang tak enak. Kenapa? 8 kepala udah dikasih ke ibu ini bulan. Ibu ini pergi apa menurut Imam Ibnu Hajar tak sah nanti ini. Janganlah dulu ibu pulang kampung. Nah, menahan-nahan begitu kita kan tak enak. Nah, sama balik kampung tak apa ya? Sama balik kampung tak apa. Nah, itu tadi. Karena waktu wajibnya di sana jadinya gitu. Nah. Kemudian laubanal qabidu ghaira mustahiqin yaumal qabdi. Kalau ternyata jelas orang yang menerima ternyata tidak berhak menerima pada hari itu, usturidda minhu, maka dimintalah balik sama dia. Boleh diminta balik. Ternyata dia nggak berhak menerima, maka boleh diminta kembali zakat tadi. Nah, walau mata asna'al haul mu'siran. Nah, lazimal maliku daf'u zakati saniyah. Kalau ada orang ini udah tadi terulang lagi, wajiblah kalau seandainya dia nggak minta membayarkan zakat yang kedua. Nah ini yang tadi kita bahas. Idza sabatal istirdadu wal muajjalu baqin fil milqil qabid. Kalau seandainya sudah nyata harus mengembalikan barang zakat tadi, harus mengembalikan sesuatu yang diberikan kepada dia berupa zakat. Misal ternyata dia menjadi kaya. Nah, ternyata dia menjadi kaya. Berarti di zakat yang dia terima dia tahu, oh ini belum sampai nih haulnya, atau belum sampai waktu wajibnya, belum sampai Syawal. Itu wajib dikembalikan. Nah, wal muajjalu baqin fi milqil qabid usturidda. Kalau memang barang itu masih belum dia pakai, itu dibalikkan langsung. Nah, fabadalahu min mislin au qimatin. Tapi kalau seandainya sudah dia pakai, sudah enggak ada. Kalau beras sudah dimakan, kalau zakat hewan ternak kan ngasihnya kambing nih kalau yang berzakat kambing. Nah, ini sebenarnya belum sampai haul, Pak. Haulnya 3 bulan lagi, misal gitu. Haulnya 3 bulan lagi, cuma udahlah, kudahulukan sajalah. Nah, misal dikasih begitu, dia terima. Ternyata sebelum haul, nah, dia menjadi kaya gitu, tidak layak menerima. Sementara kambingnya sudah disembelih. Nah, itu bagaimana? Wajib balikkan mislin yang semisal itu, kambing juga dengan usia dan jenis yang sama, au qimatin ataupun qimah. Nah, ataupun qimah ataupun harganya. Harga kapan? Nah, wal ibratu bi qimati waqti qabdin. Dan harga yang dijadikan patokan waktu penyerahan. Nah, harga waktu penyerahan. Misal waktu nyerahkannya misalnya bulan Syawal lah. Nah, ini dia punya zakat hewan ternak, menyerahkannya bulan Syawal. Nah, nanti jatuh haulnya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah kan naik harga kambing karena semua pada mau kurban. Jadi harga mana yang dipakai? Harga bulan Syawal waktu penyerahan. Nah, wa yastaraddu bi ziyadatin muttasilatin kasimanin. Nah, dan wajib dia itu mengembalikan lebih-lebihnya.
Misalnya kambingnya jadi bertambah gemuk. Ya udahlah. Kau hari itu kan ngasih sama aku kambingku beratnya kita bilang lah 30 kilo. Sekarang aku udah kaya, wajib aku balikkan karena belum sampai haul. Tapi sekarang kambingmu udah besar, udah 50 kilo. Ya udah 50 kilo itu wajib balikkan semua. La munfasilatin, la biziadatin munfasilatin, tapi tidak kalau tambahannya itu sifatnya terpisah dari diri si kambing. Apa contohnya? Anak, beranak kambingnya. Anaknya ini wajib dibalikkan nggak sama si pemilik ini? Ternyata kaya dia, tidak. Untuk dia anaknya, yang dibalikkan induknya saja. Itu tadi. Nah, itu sebagai mungkin ya ngurus dia atau apa segala. Tapi enggak lah, itu memang udah milik dia. Nah, itu masalah. Nah, paham nih Bu ya. Jadi kalau yang mau mendahulukan zakat dikira-kira dulu. Nah, habis sudah ini aja. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 10 lah udah. Nah, terakhir nah. Panjang, zakat fitrah pun panjang namanya. Loh. Kemudian tentang masalah memindahkan zakat. Ini yang sering dipertanyakan, masalah memindahkan zakat. Al-kalamu ala naqli zakah, pembahasan tentang memindahkan zakat. La yajuzu limalikin naqlu zakah, tidak boleh bagi si pemilik itu memindahkan zakat. Pemilik zakat atau pembayar zakat tidak boleh memindahkan zakat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka untuk orang-orang fakir mereka. Mereka itu mana? Ahli negeri itu. Jadi dari orang kaya mereka untuk orang fakir mereka. Kenapa? Limtidadi atma'in nas mustahiqi kullu mahallin ila ma fihi minaz zakah. Karena semua orang itu melihat kepada orang-orang kaya daerahnya. Kalau seandainya situ ada orang miskin ngelihat tetangganya kaya tapi justru dia kasih orang lain, apa tak pecah hatinya? Aku di sampingnya tak dikasihnya. Maka orang yang paling berhak terhadap situ adalah orang yang berinteraksi tiap hari sama dia. Nah, itu tadi. Maka kalau tidak nanti pecah hati itu orang miskin tadi itu. Awak tetangganya, awak yang tiap hari dia lihat, awak yang tiap hari dia jumpai, orang lain lah pula dikasihnya zakat. Nah, kalau satu balad tuh kaya semua, barulah nanti boleh pindah ke daerah yang paling dekat. Memindahkannya juga harus ke daerah yang paling dekat yang ada mustahik. Nanti di situ ada uzur. Ketika memang masya Allah orang Medang kaya semua, tak ada mustahiknya. Tak ada mustahik, bukan hanya kaya, tak ada mu'allab, tak ada, semua tak ada lah yang 8 asnaf tadi itu. Maka pindahlah ke yang paling dekat. Nah, kemudian ini agak panjang. Yahrumu alal malik dunal imam naqlu zakah, tidak boleh si pemilik zakat memindahkan zakat, tapi kalau imam boleh memindahkan zakat. Nah, kalau pemimpin mengumpulkan zakat, tarik zakat, maka zakat-zakat orang tadi itu ada di tangan pemimpin. Itu boleh dia memindah-mindahkan zakat kemanapun. Nah, tadi.